Buku ini sangat bagus kalau kamu bacanya di saat kamu sudah dalam proses penerimaan, dan atau bisa jadi kalian lagi mumet-mumetnya, lagi ruwet pikirannya, lagi kusut, kalian bisa menuliskannya di sini. Karena ini kayak semacam activity book, tetapi activity booknya itu kayak kita menulis diary. Halo teman-teman semuanya, jadi hari ini spesial di hari Sabtu. Aku menggunakan kacamata, tapi bukan sembarang kacamata karena silau melihat dunia ini semakin panas. Ya, saking panasnya 1 sentimeter aja tuh kayak berasa udah 1 jengkal. Saking panasnya matahari ini. Tapi lain cerita kalau kita ngebahas 1 cm diving dari 2 penulis asal Korea Selatan, yaitu Taesu dan Moonjong. Ya, emang sih dari covernya aja udah lucu. Ada seorang laki-laki yang memakai goggle untuk kacamata untuk berenang ya. Terus ada airnya, semi-semi air gitu di sini. Dan ada gelembungnya. Tapi kira-kira ini tuh tentang cara tutorial berenang kah? Atau cara menjadi orang yang paling benar? Ya, canda. Jadi Taesu dan Moonjong ini mengajak para pembacanya untuk menjadi seorang penulis ketiga. Kenapa? Karena Taesu dan Moonjong itu ingin banget mengetahui cerita kehidupan kita. Iya, jadi kayak istilahnya kita tuh saling curhat gitu. Curhat bareng mereka berdua. Walaupun memang pasti nggak akan dibaca sama mereka sih ya, karena berbeda bahasa juga. Tapi di sini Taesu dan Moonjong menceritakan tentang kehidupan mereka yang penuh roller coaster. Nah, di ceritanya mereka berdua ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Dari ceritanya Taesu itu tuh selalu diliputi kebahagiaan di awal-awal. Jadi kayak ibarat roller coaster, si Taesu itu dari mulai start udah langsung naik. Jadi kayak istilahnya sudah langsung bahagia terus. Sedangkan si Moonjong tadi yang ibarat roller coaster, dia tuh naik terus menukik turun. Jadi kayak bergelombang. Nah, kenapa aku bisa bilang begitu? Karena di ceritanya mereka berdua, satu, si Taesu ini memiliki cerita yang penuh dengan kebahagiaan. Contohnya saat dia menyanyikan lagu lawas ya di sebuah karaoke bar ya di Korea Selatan dengan seharga 1.000 won. Bayangin 1.000 won ya di saat itu di zaman dia ini tuh itu udah termasuk murah. Jadi dia memasukkan koin 1.000 won, 1.000 won itu koin kayaknya uang deh, sorry. Jadi kayak uang kertas 1.000 won itu dia masukkan untuk menyanyikan lagu kesukaan dia. Oldies banget gitu kan. Sampai ngerasa suara dia itu serak dan kerongkongan itu kering gitu. Tapi itu menjadikan sumber kebahagiaan bagi dia. Ternyata memang setelah dipikir-pikir oleh si Taesu, kalau menyanyikan ataupun melakukan sesuatu yang membahagiakan, diri ini juga ikut bahagia gitu. Nah, lain halnya dengan Moonjong. Jadi Moonjong ini adalah orang yang cukup tertutup dan dia itu serba penakut dan gak enakan. Dia itu juga memiliki rasa traumatis terhadap orang tua, terutama pada sang ayah. Ayahnya ini diceritakan secara tidak terlalu spesifik ya, namun ayahnya ini suka banget kayak membuang segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Faktanya adalah ayahnya itu membuang ibunya. Dibuang ibunya itu bukan dalam artian ya langsung ditelantarkan, tidak. Tapi ayahnya itu mengembalikan ibunya ke rumah orang tua si ibu. Ya istilahnya kalau dalam ini sih kayak perceraian, tapi ya cuman kayak pisah doang gitu. Tapi nggak dijelaskan apakah mereka benar-benar sudah bercerai atau belum. Nah, dari hal yang itu aja membuat si Moonjong itu saat di usianya dia masih belia ngerasa kalau sewaktu-waktu aku dibuang,
aku mau kemana? Sedangkan aku tidak mempunyai apa-apa. Ibuku sudah dibawa sama orang tuanya dan dia masih punya orang tua. Kalau aku bagaimana? Karena aku itu adalah seorang anak yang memang masih butuh orang tua, tapi orang tuaku pun juga tidak lengkap gitu. Jadi si Munjong ini akhirnya menjadi anak baik, tidak pernah mau menjadi anak yang kayak istilahnya membangkang. Dia selalu menuruti apa kata ayahnya. Terus juga dia itu berusaha agar ayahnya tuh nggak membuang dirinya gitu. Itu yang membuat aku pada saat membaca cerita Munjong ini berpikir, wah ternyata ada yang nasibnya lebih tragis dibandingkan kita gitu sebagai seorang anak ya. Terus ada lagi juga yang dimana mereka ini tuh saling menjadi kayak istilahnya itu di saat mereka di dunia kerja gitu. Jadi di salah satu di antara mereka itu memang memiliki rekan kerja yang menyebalkan sekali gitu. Jadi aku coba bacakan 2 paragraf ya dari cerita yang menyebalkan ini. Aku juga mengenal si menyebalkan yang sebelumnya ditulis oleh partnerku. Aku tidak bisa membiarkan cerita tentangnya berhenti sampai di situ. Aku juga akan menceritakan si menyebalkan yang sama. Sebesar itu pula keinginanku untuk menceritakannya. Karena perusahaan itu adalah perusahaan kecil, cuti musim panas hanya bisa diambil 1 orang secara bergantian. Saat satu karyawan pergi berlibur musim panas, aku ragu-ragu karena jadwalku agak sulit. Aku mendapat jatah cuti saat musim panas hampir berakhir dan akan berganti ke musim gugur. Setelah melihat wajah rekan-rekanku yang sedikit lebih cerah, kupikir itu waktu yang tepat untuk berlibur. Akan tetapi, si menyebalkan itu mengumpulkan semua orang untuk memberikan pengumuman. Dia berkata, sepertinya aku harus cuti, aku juga tidak tahu kapan aku akan masuk lagi. Saat itu aku berpikir, ini kan giliranku. Tidak seorang pun terlihat hendak menghentikan si menyebalkan itu meski aku sudah hampir menangis. Nah, si menyebalkan ini menghabiskan waktu liburan musim panas dan kembali setelah 1 bulan berlalu. Gara-gara dia, pekerjaan menumpuk dan sulit sekali diselesaikan hanya dengan 3 orang saja. Jadi kayak cerita tentang rekan kerja yang dialami oleh Taesu dan Munjong ini, dan dari salah satu cerita ini tuh kayak ngerasa ternyata menjadi orang yang tidak bisa mengutarakan pendapat dan hanya memendam aja itu kayaknya kurang enak gitu loh. Apalagi kalau tiba-tiba kita punya rekan kerja yang semenyebalkan itu gitu. Apalagi kalau misalkan kalau kamu yang udah bekerja terus kamu mau mengumpulkan cuti atau enggak kamu ingin banget tiba-tiba aku mau mengambil cuti di bulan Mei misalkan, di bulan ini. Tapi aku tidak bisa meninggalkan rekan kerjaku yang juga sudah bersusah payah gitu kan. Nah, jadi itulah menjadi sebuah dilematis bagi kita gitu kan sebagai seorang pekerja. Nah, begitu juga dengan si penulis ini. Terus yang uniknya adalah di dalam buku ini kita itu semacam penulis ketiga yang bisa curhat terhadap apapun. Nah, seperti yang bisa kalian lihat nih. Jadi ada satu worksheet ya. Worksheet ini adalah sebuah worksheet yang digunakan untuk kamu sebagai penulis ketiga untuk menceritakan apa aja. Contoh di sini. Yang di bagian ini adalah tadi yang soal atasan. Nah, kamu ceritain tuh atasan kamu tuh bagaimana sih, menyebalkan apa tidak gitu. Atau misalkan kamu punya rekan kerja yang tiba-tiba menjadi sosok yang menyebalkan atau bagaimana. Jadi kita tuh diajak untuk berkreasi dengan berterus terang gitu. Nah, ada juga yang dimana mereka itu di akhir tulisan itu mereka itu punya kayak semacam sedikit percakapan gitu. Contohnya dia saat mengatakan sebentar. Oh ini. Tetsushi, apa kau punya mimpi? Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Karena aku tidak punya mimpi. Tidak ada yang sangat ingin ku lakukan dan sepertinya aku hanya membuat diriku sibuk saja selama ini.
Hal itu membuatku berpikir, apa boleh aku seperti ini terus? Tesu di sini tuh kayak diam aja, kayak berpikir, maksudnya apa gitu, maksud dari kata Munjong. Maaf, lagi-lagi aku menceritakan kisah sedih. Munjong sih, apa kau tahu Ju Homin? Jadi tuh istilahnya setiap mereka mau mengawali sebuah cerita, jadi ada sisipan sebuah percakapan-percakapan kecil. Nah, tipenya Munjong ini kalau dari saat aku membacanya, dia adalah orang yang introvert. Tapi aku nggak tahu apakah dia ISFJT, INJT, or anything. Tapi memang bener-bener Munjong ini selalu diliputi rasa guilty, rasa bersalah, dan rasa tidak enakan. Kayak, bagaimana ya aku mau menceritakan kehidupanku? Kok semua cerita yang aku tuliskan di sini itu sebenarnya serba menyedihkan. Beda dengan partnerku si Tetsushi. Dan BTW, Tetsushi dan Munjong itu adalah dua orang yang berbeda secara kehidupan dan juga kepribadian. Tetsu itu cenderung menjadi lelaki yang penuh apa ya, kayak sparks yang tidak tidak bisa ditebak. Tapi kalau Munjong ini punya mimik wajah ataupun kayak mimik bicara yang bisa dikatakan bisa kita tebak dia tuh lagi sedang ada masalah. Nah, jadi setelah aku membaca halaman demi halaman dari buku ini, totalnya 256 halaman. Tapi yang aku bisa tarik ini adalah ini bukanlah sebuah novel, bukan sebuah novel, melainkan sebuah self improvement. Namun self-improvement yang ditulis oleh Tesu dan Munjong ini bukanlah sebuah healing proses, bukan. Tetapi bagaimana pembaca diajak untuk mengeluarkan unek-uneknya selama dia hidup. Jadi tidak perlu yang namanya kayak merasa takut dihakimi karena yang akan membaca itu kita sendiri gitu. Mereka juga belum tentu akan membacanya gitu. Tapi ini sebagai sebuah proses penerimaan yang dalam artian ini loh hasil dari apa yang sudah kita laluin dan bagaimana caranya kita menulis itu untuk diri kita sendiri. Dan buku ini sangat bagus kalau kamu bacanya di saat kamu sudah dalam proses penerimaan dan atau bisa jadi kalian lagi mumet-mumetnya, lagi ruwet pikirannya, lagi kusut, kalian bisa menuliskannya di sini karena ini kayak semacam activity book, tetapi activity booknya itu kayak kita menulis diary. Jadi nggak perlu takut salah karena yang membaca itu hanya kita sendiri gitu. Oke, so itulah tadi ulasan yang aku bisa sampaikan ke teman-teman semuanya. 1 cm Diving, karya Tetsu dan Munjong, bisa kamu beli di marketplace manapun yang tentunya harus original ya. So, see you on our next video. Bye guys.